Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai unsur periode ketiga dan golongan transisi periode ketiga yang akan kita lihat sifat fisika dan kimia, kelimpahan dan proses pembuatan serta manfaat daripada unsur periode ketiga dan golongan transisi periode 4. Baiklah, kita akan melihat di sini unsur periode ketiga yang ada di alam. Kalau kita perhatikan dalam sistem periodik unsur kimia, periode ketiga itu adalah terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Kemudian, kalau kita perhatikan di dalam unsur periode ketiga, itu unsur periode ketiga dalam bentuk senyawa mineral, kecuali pada belerang dan argon, dia tidak dalam bentuk senyawa mineralnya. Kemudian komposisi di alam, natrium itu 2,7% terdapat dalam beberapa senyawa, diantaranya senyawa Chili. Kemudian magnesium itu 1,9%, diantaranya adalah senyawa mineralnya adalah magnesit dan beberapa senyawa lain. Kemudian aluminium itu 7,6%. Di antara senyawanya adalah bauksit, tanah liat. Kemudian silikon itu di alam 25,8%. Di antaranya adalah pasir kuarsa dalam bentuk mineralnya dan silikat. Fosfor 0,1%. Di antaranya contoh senyawa mineralnya adalah fosforit. Sulfur itu kurang dari 0,1% di alam. Contoh senyawa mineralnya adalah pirit, barit, dan beberapa lainnya. Klor 0,2%. Senyawa mineralnya adalah khalid atau natrium klorida dan beberapa senyawa lain. Argon tidak terdapat dalam senyawa mineral. Dalam hal ini komposisinya kurang dari 0,1%. Kemudian untuk sifat fisik dapat kita lihat pada data berikut. Ini ada data sifat fisik daripada unsur periode ketiga. Dari data ini dapat kita uraikan nilai jari-jari atom berkurang dari natrium ke argon. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom unsur periode ketiga dari kiri kanan semakin kecil dikarenakan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Kemudian titik leleh bertambah dari natrium ke silikon kalau kita perhatikan pada tabel. Dan ada pengurangan dari silikon ke argon. Pengurangan ini dikarenakan itu kekuatan variasi dari gaya London pada belerang, fosfor, klor, dan argon. Kemudian kita lihat titik didih dari tabel. Natrium ke silikon itu bertambah, tetapi dari silikon ke argon berkurang. Ini juga pengurangan ini disebabkan ada keterkaitan variasi kekuatan gaya London dari belerang, fosfor, klor, dan argon. Kerapatan. Untuk kerapatan bertambah dari natrium ke aluminium, kemudian akan berkurang dari aluminium ke argon. Kerapatan ini disebabkan semakin besar dari natrium ke aluminium ini karena semakin besar ikatan logamnya. Tetapi pada aluminium ke argon ada penyimpangan ini karena kekuatan gaya London. Kemudian nilai energi ionisasi bertambah dari natrium ke argon. Penyimpangan terjadi pada magnesium ke aluminium dan fosfor ke belerang. Kemudian penyimpangan ini disebabkan adanya ikatan yang agak lemah pada belerang disebabkan karena tidak terisi penuh pada konfigurasi elektronnya. Nilai afinitas elektron. Peningkatan afinitas elektron ini berkaitan dengan muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang
bertambah semakin kuat, sehingga afinitas elektron bertambah dari kiri ke kanan. Keelektronegatifan bertambah dari natrium ke Cl. Sekarang kita lihat sifat kimia pada periode 3. Di sini ada tabel unsur periode ketiga. Dapat kita uraikan sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa natrium merupakan reduktor kuat, sedangkan klorin merupakan oksidator terkuat. Meskipun natrium, magnesium, dan aluminium merupakan reduktor kuat, tetapi kereaktifannya berkurang dari natrium ke aluminium. Sedangkan silikon merupakan reduktor yang sangat lemah, jadi hanya dapat bereaksi dengan oksidator kuat. Pada klorin, dapat mengoksidasi hampir semua logam dan non-logam karena klorin adalah oksidator kuat. Kemudian, bagaimana proses pembuatan unsur periode ketiga? Natrium itu dibuat dengan cara proses Down, yaitu dengan cara mengelektrolisis lelehan natrium klorida. Kemudian, magnesium dapat diperoleh melalui proses Down dengan cara magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH 2 kali ke dalam air laut. Aluminium diperoleh dengan cara mengelektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair yang dikenal dengan proses Hall-Héroult. Kemudian untuk silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi seperti berikut ini. Kemudian fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas. Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Untuk belerang, pembuatan belerang itu dibuat dengan cara French, dengan memompa melalui pipa luar sehingga belerang meleleh. Selanjutnya dimasukkan udara bertekanan tinggi melalui pipa terkecil sehingga akan terbentuk busa belerang yang keluar mencapai 99,5% gram belerang. Untuk klorin dibuat dengan menggunakan cara diakon oksidasi HCl yang dicampur dengan udara. Kemudian dialirkan CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi ini terjadi pada suhu lebih kurang 430 derajat Celcius. Terus bagaimana dengan penggunaan senyawa unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Natrium itu biasa dipakai pada pembuatan ester, kemudian NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas, dan lain sebagainya. Magnesium itu digunakan untuk aliasi dan pembuatan pesawat terbang serta lampu kilat fotografi. Kemudian aluminium untuk peralatan rumah tangga seperti piring, mangkok, dan lain sebagainya. Silikon itu sebagai bahan bakar pembuatan jenis gelas atau kaca, dan juga bahan-bahan solar cell dan lain sebagainya. Fosfor, bahan untuk membuat pupuk superfosfat, bahan untuk membuat korek api. Belerang sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat, proses kontak, proses kamar timbal, obat pemberantas jamur, dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Klor merupakan sebagai disinfektan dan pemutih dan lain sebagainya penggunaan dari klor ini. Dan argon sebagai pengisi bola lampu karena argon bereaksi dengan tidak bereaksi dengan kawat lampu. Dipakai dalam industri logam sebagai inets. Dan banyak sekali penggunaan argon, diantaranya dipakai dalam roda mobil mewah pengisiannya. Disinilah sifat dan penggunaan dari unsur periode ketiga. Nasrul minallah wa tunqarib. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk belajar. Mari kita cegah penularan COVID-19.